Terus nggak takut Wilmar? Kita jualan produknya, kita jualan IT-nya kita yang dipakai Wilmar ke orang lain. Itu membantu perusahaan itu nggak sih? Betul. Terus rahasia dapur, ntar banyak perusahaan segede Wilmar dong. Welcome to podcast Jam Makan Siang by Wilmar Consultancy Services. Jadi di sini udah ada aku Asya, saya Ade Rahmat, dan saya Nani. Mbak Sum. Maksudnya apa nih? Maksud saya Nani aja ya. Nggak usah bawa belakang, itu nggak penting ya. Oke, podcast Jam Makan Siang. Mau ngapain kita podcast Jam Makan Siang? Sebenarnya saya juga bingung, Pak. So, ini harusnya ada makanan nih, biar kita sambil makan harusnya. Terus ini makan siang apa ya? Kenapa jadi gelap begini ya? Mendung, ini tuh mendung, karena lagi musim hujan kan ya Pak ya. Oke, lagi musim hujan, lagi mendung. Lagi musim hujan. Jadi kita makan siangnya apa? Cuman ada. Biasanya kalau hujan-hujan itu enaknya makan apa ya? Kayaknya air jahe, kan lagi mendung. Pada ronde. Pada diet semuanya. Oke. Jadi kita mau ngomongin apa podcast? Kenapa saya nanya dulu gitu kan. Walaupun saya udah tahu sih jawabannya, saya mau nanya dulu. Kenapa namanya podcast Jam Makan Siang? Karena harusnya dibuat saat makan siang. Tapi tidak jadi karena sekarang udah mulai mendung, ini mulai sore ya. Iya. Karena kita itu dibuatnya karena benar pas jam makan siang jam 12-an kan waktu istirahat juga tuh. Nah, biar nih penonton juga nontonnya memang pas istirahat. Penonton gitu. Dan pendengar. Pendengar, iya benar-benar. Pendengar dan penonton benar-benar. Gitu. Terus jadi harapannya pas makan siang, teman-teman sambil makan siang sambil nonton kita. Bisa dengerin kita. Dengerin kita. Kira-kira tambah lahap apa enggak ya? Kayaknya enak ya. Terus kan ini by Wilmar Konsultasi Services. Betul. Jadi sponsor dari minyak goreng nih. Nah, itu. Nah, sebelum ke minyak goreng nih sebenarnya Wilmar tuh apa tuh, Pak? Mungkin banyak yang belum tahu. Mungkin banyak yang belum banyak tahu. juga Coba, ibu-ibu yang nggak sadar juga sebenarnya Sania itu adalah produk Wilmar. Ya, jadi orang banyak tanya Sania doang, tapi Wilmarnya nggak tahu. Karena logonya kecil banget, Pak, di produk brandnya mereka. Oke. Nah, terus banyak juga DM yang masuk nih ke Instagram kita nih ya. Tanya jadi distributor minyak gimana ya kan. Padahal Wilmar itu sebenarnya banyak lini bisnisnya ya kan. Benar. Ya mungkin Bapak juga tahu lah. Ini kan kita baunya Wilmar Konsultasi Services. Apa sih Wilmar? Coba. Saya nggak tahu. Oh, kamu nggak tahu ya. Jadi sebenarnya karena Wilmar ini banyak bisnisnya ya kan. Kita kan ibaratnya grupnya yang cukup besar ya Pak ya. Kita multinasional lagi kan. Multinasional juga. Dan kita udah tersebar di berbagai negara ya. Ada di Cina, ada di Malaysia, Singapura. Sampai di Afrika juga ada loh. Oh iya. Iya, di Ghana. Wah. Jadi kita ini jual apa sih? Nah, apa hubungannya Wilmar Konsultasi Services sama Wilmar? Berarti kita memberikan konsultasi mengenai produk-produk Wilmar gitu? Enggak. Oke. Enggak seperti itu, Pak. Okay. Nah, ini kita sekalian sedikit klarifikasi ya. Kalau Wilmar Consultancy Services tuh bukan jual minyak gitu. Nah, Jual apa tuh? Apa? Kita tuh jual produk IT. Teknologi lah. Sebenarnya lebih tepatnya kita jual servicesnya kita sih. Iya. Dimana kita ini berasal dari cost center jadi profit center. Jadi awalnya tuh ke Wilmar ini ya, kan ibaratnya banyak company lah ya kan. Terus kita implementasi suatu sistem ERP. Jadi end to end prosesnya tuh ibaratnya bisa di track lah dalam satu sistem. Iya. Nah, karena banyak company itu tuh yang ibaratnya pengen digabungkan jadi satu perusahaan yang ibaratnya bisa di track datanya secara real time, secara langsung ya. Dan juga ibaratnya mudah juga untuk level management itu mengontrol semua semua perusahaan-perusahaan yang ada di bawah mereka ya. Jadi mereka itu
mulai mencari cara supaya meminimalisir cost-nya. Jadi mereka bangun itu tim IT ya, dari yang nggak ngerti apa-apa jadi ngerti semuanya. Jadi industrinya mereka ini kan ibaratnya basicnya itu plantation ya, agribisnis ya. Mereka banyak lakuin roll out, jadi mereka lama-lama confidence nih, gue kayaknya bisa jualan ini deh dan bisa nutupin cost gue ini nih di sistem ini gitu. Nah makanya akhirnya si Wilmar ini ngide nih, gimana kalau gue jual aja nih sistemnya gitu ke semua perusahaan-perusahaan yang mungkin juga membutuhkan. Iya ya kan, kebayang nggak sih kalau misalkan ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami situasi yang sama kayak kita. Jadi kita jual aja nih ide kita ya kan, solusi kita jual ke Perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. bisnis, ya. Iya. Terus nggak takut Wilmar? Kita jualan produknya, kita jualan IT-nya kita yang dipakai Wilmar ke orang lain. Itu kan membantu perusahaan itu nggak sih? Betul. Terus rahasia dapur, ntar banyak perusahaan segede Wilmar dong. Itu bukannya bagus ya untuk membangun kayak kompetitif ya di ibaratnya di market ya. Baik ya Ibu ini ya. Iya. Karena Iya. sekarang zamannya udah bukan kompetisi ya, Syai, Iya. tapi kolaborasi. Nah, benar. Kalau misalkan banyak perusahaan-perusahaan yang bagus juga, kita kan bisa kolaborasi jadi makin besar kan. Iya. Kayak Goto, Tokped, Nah, itu kan iya, gabung bener, jadi bagus, bener. makin menambah apa ya? Eksistensi. Iya, eksistensi, betul. Jadi sebenarnya itu nggak masalah, namanya kompetitif yang sehat seperti itu. Nah, terus kita mau bikin podcast membahas apa? Saya juga bingung Pak, intinya kita mau klarifikasi dulu ya. Iya. Kita mau klarifikasi dulu bahwa kita itu nggak sekedar cuma jualan minyak, kita banyak banget produk-produk Wilmar yang lainnya. Iya, bahkan Wilmar Consultancy Services ini bukan yang jual minyak, tapi kita tuh salah satu partner yang tadi ERP Solution itu. Jadi kalau ditanya, takut gak sih Wilmar jual produknya ke kompetitor? Enggak, karena yang kita jual sebenarnya sistemnya aja, bukan data yang sama persis kayak kita I see. gitu. Betul. Ya. Jadi Wilmar sendiri adalah multinational company. Iya. Jadi Wilmar multinational company. Wilmar punya banyak lini of business. Salah satu lini of businessnya adalah IT. Jadi tugas kita nih ya, kita semua di Wilmar Consultancy Service adalah memberikan jasa konsultasi ERP atau konsultasi IT. Kita memberikan jasa IT kepada Wilmar Group tersendiri, dan juga produk tersebut atau solusi-solusi IT tersebut kita juga tawarkan, kita juga implementasikan di customer kita, betul gitu ya? Betul. Supaya 100 buat Bapak. Indonesia semakin keren. Maju, Iya. iya. Ya kan, kolaborasi Indonesia dong jadinya. Iya. Iya, sebenarnya Wilmar Consultancy Services gak cuma ada di Indonesia, tapi ada di Malaysia dan Singapura juga. Oke. Kantornya ya. Kantornya, betul, headquarternya. betul. Tuh. Jadi ya buat teman-teman jadi promosi. Di sini kita bukan hanya promosi sih. Promosi boleh bayar kayaknya. Jadi 5 episode pertama promosi gratis. Setelah 5 episode promosi bayar. Jadi Ya, kenapa kita makin yakin nih jual sistem di Wilmar ini, maksudnya ibaratnya kan pasti ada lah hal-hal yang perlu kita dapatkan untuk kita bisa ngejual sistem ini ke perusahaan-perusahaan luar ya kan, mungkin kayak seperti certification. Menurut Bapak kita ini udah dapat apa, sertifikasi apa aja sih? Banyak. Apa aja tuh Pak Betul? Kalau piala saya hafal karena ada dipajang di meja saya. Kalau sertifikasi, pertama kita adalah PCOE partner. Oke. Jadi kita itu partner dari SAP. SAP itu adalah suatu software cukup besar, cukup terkenal di dunia, buatan dari Jerman. Oke. Nah, kita sebagai partner SAP, Wilmar sendiri pakai SAP, gitu. Kita juga di recognize oleh SAP sebagai gold partnernya SAP. Lalu kita juga punya sertifikasi yang cukup banyak. Hampir seluruh konsultan kita disertifikasi oleh SAP, seluruh sales kita juga disertifikasi oleh SAP. Dan yang paling penting kita certified sebagai PCOE, Partner Center of Excellence dari SAP. Tadi Bapak bilang partner gold. Ya, partner gold itu apa sih Pak? Partner Gold itu di bawahnya Platinum kalau kartu kredit. bener gitu. sih, Ada nggak silver salah. Pak. Ada silver. Jadi kita mau partnership di SAP itu mulai dari bronze, silver, gold.
Oke, jadi kita Kita di gold. di gold partner. Pengkategorian gold partner, platinum partner itu seperti apa? Kalau gold bisa masuk ke lounge. VIP ya. Oh gitu. Jadi ya, untuk mendapatkan sertifikasi sendiri itu kan juga ada ujian, ada tes yang dilakukan oleh SAP. Jadi pada saat kita di award oleh SAP atau disertifikasi oleh SAP sebagai gold partner, artinya apa? Gitu kan, SAP sudah melakukan audit bahwa kualitas kita ada kualitas emas. Terus emas. Oke. Kualitas emas. Jadi Kita nggak menghasilkan emas juga, Pak. kita Belum Wilmar kali ya. belum menghasilkan emas. Tapi ada customer kita yang pabrik emas loh. Iya. Oh Ada. iya Ada benar pabrik benar. customer kita pabrik emas. Oke, kita kembali ke podcast. Kita nggak Oke. ngomongin. Kok kemana-mana ya kita Iya, ya ngomong iya. ya? Kita kembali ke podcast dulu. Jadi podcast jam makan siang. Yang akan kita bahas di podcast jam makan siang berarti tidak hanya produk-produk Wilmar kan. Berarti kita juga akan ngebahas segala sesuatu yang memang lagi happening di masyarakat gitu kan. Kita bahas dengan caranya kita bahas dengan bahasa-bahasa yang sederhana bahasanya kita. Betul ya, kita akan bahas seperti itu untuk menemani teman-teman makan siang. Iya. Supaya makan siangnya sambil makan siang isi perut, isi otak dong. Iya, setuju, Betul kan? setuju, Jadi setuju. ya kita harus membawa wawasan gitu kan. Kita harus memberikan informasi-informasi, memberikan wawasan dari kita. Misalnya ada terjadi hal A gitu kan. Kalau dari kacamata IT itu seperti apa sih? Kalau dari kacamata kami sebagai konsultan SAP atau konsultan IT gitu kan. Apa sih sebenarnya ini gitu kan, dan bagaimana solusinya gitu. Jadi kita memberikan wawasan. Tujuannya adalah supaya teman-teman yang mendengarkan podcast kita setidaknya mendapatkan informasi up to date dengan bahasa juga yang sederhana kan. Kalau baca berita dan sebagainya kan terlalu dicampuri segala macam. Politik lah ya kalau berita itu ya. Ya kan? Oke. Nah, podcasternya juga akan ganti-gantian. Mungkin ya. Iya, mungkin. Akan berganti. Oke. Terus ada acara apa aja di podcast kita nanti? Kita tidak jual makanan, Pak. Oke. Kalau ada yang mau endorse boleh. Oke. Benar, benar. Yang mau endorse boleh ya kan. Kita juga mungkin ada sharing pengalaman. Kita ya sharing-sharing pengalaman, terus cerita-cerita inspiratif, terus tentang yang lagi happening banget juga nih, kayak misalkan kan generasi milenial, generasi Gen Z sekarang tuh banyak banget yang pengen punya bisnis sendiri, usaha sendiri. Nah, kita juga bakal bahas entrepreneurship lah gitu. Oke. Jadi banyak banget, jadi nggak cuma bener-bener IT doang gitu. Mungkin Tapi ada kan- bahasa IT-nya juga dong. Iya, bahasa IT-nya juga. Maksudnya bener kata Pak Ade tadi, jadi dari kacamata secara IT gitu. Oke. Cuma nggak bener-bener selalu IT, karena mungkin beberapa bahasa IT kan teknikal banget ya. Makanya tadi kan Pak Ade menjelaskan kita pakai bahasa yang sederhana gitu. Jadi teman-teman yang awam juga pasti langsung ngerti gitu. Ada bahas metaverse nggak? Ini lagi seru nih metaverse. Itu juga lagi happening tuh Pak. Cuma jujur saya belum terlalu ngikutin. Sama. yang saya tahu Mungkin yang Bapak tahu NFT. metaverse yang iya. Iya, yang saya tahu Nanti di NFT harus. episode berikutnya kita bahas. Iya, boleh, boleh, metaverse. Boleh. Kita undang orang yang ngerti metaverse. Benar. Kita undang siapa Kita nih? undang salah satu community yang punya white ticket ya, NFT ya kayak gitulah. Aku nggak ngerti itu tuh mahal ya Pak ya, 10 juta, 11 juta satu tiketnya ya. Betul Ya, betul. segitulah. Banyak juga ada yang mulai mengarah ke metaverse semua ya kan. Iya. Kayak Raffi Ahmad kayaknya juga udah bikin metaverse sendiri nggak sih? Bener-bener. Iya, dia udah dengan Perusahaan-perusahaan. trans metaverse-nya ntar. Iya. Iya. H&M juga katanya mau ke metaverse. Banyak lah. Tapi memang aku pernah lihat sekilas sih metaverse itu memang keren sih. Jadi waktu itu kebetulan suami saya juga suka ngikutin yang teknologi-teknologi Udah nikah gitu ya? Iya, kebetulan saya udah nikah, Pak. Jadi Ini kayaknya Mbak yang sering ada di websitenya Wilmar ya. iya nih, Pak. Tapi kalau dibayar gimana, Pak? Kok buka rahasia dapur? Ya kali aja lah. Mukanya familiar ya. Iya, makanya. Oke, back to topic ya, Pak ya. Jadi Suaminya. jadi kan suami saya suka banget kayak hal-hal teknologi gitu ya. Jadi dia suka sharing gitu ke saya. Dimana kita itu nantinya dengan kedepannya nih kita udah punya dunia kita sendiri. Jadi kita ngapa-ngapain pun nggak perlu sampai keluar. Jadi misalkan kita aktivitasnya di rumah nih, tapi sebenarnya kita bisa lihat di menggunakan VR gitu. Jadi kita bisa ngelihat ke dunia luas gitu ya. Misal kita mau ke New York atau misalkan kita mau ketemu someone else yang di luar dari Indonesia gitu ya. Buat jalan-jalan segala macam itu bisa dari kayak VR aja dan itu udah kayak real. Jadi benar-benar seakan-akan kita lagi di sana.
Dan itu bener-bener rasanya tuh apa ya, kalau mungkin di beberapa orang itu lihatnya kayak virtual tuh kayak semacam kartun lah, tapi sebenarnya kita tuh kayak ngejalanin itu gitu, kayak ngejalanin kayak main badminton itu kayak seakan-akan tuh real, padahal sebenarnya itu virtual. Iya. Jadi emang bener-bener keren banget gitu. Dan kedepannya Cocok dong mungkin kita. akan seperti itu, karena kan kita udah mulai WFH, WFO kayak gitu kan. Dan mungkin ini terjadi karena tren Pandemi. WFH yang Iya. sering ya kan, dan itu cukup panjang gitu ya, dan sekitar 2 tahun. 2 tahunan Dua ya. tahun lebih. Ya itu kan jadi membuat orang berinovasi, jadinya dibuatlah metaverse ini. Menurut saya sih begitu ya. Iya sih, tren ke depan sih dunia akan berbeda. Pasti sih. Dunia akan berbeda, betul. Bagus atau jelek? Mulai interaksi gak sih? Sekarang namanya teknologi, namanya perkembangan, transformasi yang terjadi di dunia tidak pernah ada bukan tidak pernah ya, hampir tidak pernah ada sejarahnya jelek. Yang ada adalah negative thinking dari orang-orang yang menanggapi hal tersebut. Ya, Ya Seperti? Banyak contohnya. Jadi sebenarnya gini, teknologi itu membuat hidup kita jadi lebih mudah. Setuju ya? Ya, Jadi dengan setuju. teknologi membuat hidup kita lebih mudah. Tapi ada yang dikorbankan kan? Iya. Ada yang dikorbankan dengan adanya teknologi gitu kan. Betul. Contoh gitu kan, dengan adanya robotik, maka ada orang-orang yang biasanya bekerja di area tersebut akan hilang. Betul. Gitu kan. Nah, disinilah butuhnya namanya inovasi kalau menurut saya gitu. Jadi inovasi itu dibutuhkan untuk kita bisa melihat suatu perubahan itu menjadi satu perubahan yang positif gitu kan. Karena contoh gitu kan, sekian tahun lalu pada saat awal-awal baru ada Gojek, baru ada kita sebutnya ojek online gitu kan, semua ojek online Sebut brand ya. sebut brand, Iya. nggak apa-apa lah. Jadi pada saat ada namanya ojek online gitu kan, banyak orang-orang yang diuntungkan dengan teknologi tersebut, tapi banyak juga gitu kan, bahkan mungkin lebih banyak orang-orang yang dirugikan karena teknologi tersebut gitu kan. Intinya kita mau menerima teknologi itu dan beradaptasi, atau kita defense terhadap teknologi. Dan akhirnya orang-orang yang defense tersebut mati. Betul. Iya. Gitu loh. Setuju, Nah, setuju. sekarang seperti metaverse gitu kan. Contohnya seperti metaverse gitu kan. Mungkin akan banyak kalau tadi Nani cerita bahwa kita bisa belanja hanya dengan VR dan sebagainya, mungkin akan banyak orang-orang yang dirugikan. Contoh siapa? Mall gitu kan. Orang bangun mall sebesar-besar itu, tenannya nggak ada karena saya bisa belanja online. Saya hanya tinggal beli metaverse-nya, saya buka metaverse-nya, orang belanja online, kirim barangnya ke rumah gitu, dan kita bisa dengan user experience sama seperti kita ke mall, misalnya seperti itu. Bahkan berarti kan ada yang dikorbankan, ada mall yang dibangun sekian triliun, tiba-tiba sepi kan, Iya, betul. ya kan, ada karyawan mall yang mana mereka bekerja, ya kan, ada e-money dulu. Saya ingat itu petugas tol hampir setiap 3 bulan sekali demo minta naik gaji. Kalau kita bicara zaman dulu ya, naik gaji karena ada segala macam dikeluarkan e-money. Mana mereka sekarang? Iya. Adaptasi dong. Yang nggak adaptasi, die. Jadi ya podcast kita ini akan membahas hal-hal yang akan terjadi tahun-tahun mendatang atau sekarang gitu kan, untuk membuat kita semua teman-teman sambil makan siang sambil berpikir, iya ya, yuk kita siap-siap gitu. Iya, kita nggak akan bahas detail, kita bukan ahlinya, tapi kita hanya mengingatkan dong, ada metaverse nih. Apa sih itu metaverse? Ya kalau kita mau bahas metaverse, kita undang orang-orang yang benar-benar expert di metaverse. Tapi setidaknya kita memberikan insider kepada teman-teman pendengar, penonton podcast kita untuk kedepannya ada metaverse, yuk kita belajar mengenai metaverse. Itu aja sih yang kita pengen lakuin. Sebenarnya intinya kita tuh harus improve gak sih? Jadi Betul. ya kita memang nggak bisa terus-menerus di zaman yang mungkin yang kita kuasai itu aja gitu. Iya. Jadi kita emang harus improve skill. Ya banyak lah pasti ya nantinya kita masuk ke dunia kerja ya pasti akan ada orang-orang generasi baru yang mungkin lebih hebat, yang Iya. lebih pintar, yang mungkin lebih up to date ya kan. Kayak ya mungkin Pak Ade mengalami fase-fase yang udah lumayan banyak ya kan,
pasti nanti Situ mau ada. nyindir kan. Terus lanjutkan. Sebenarnya tujuan saya nggak kayak gitu sih Pak, tapi Bapak merasa seperti ya udahlah ya. Enggak, maksud saya salut lah sama Pak Ade. Pak Ade tuh ngikutin zaman loh. Dia mengetahui teknologi-teknologi yang terjadi di saat ini, yang lagi pengen dilakukan sama pemerintah atau sama perusahaan-perusahaan yang lain yang ibaratnya dia pengen mengembangkan bisnis mereka dengan sistem-sistem atau teknologi-teknologi yang baru. Sekarang tuh lagi tren-trennya juga lagi robotik ya kan Pak ya. Bayangin kayak itu mempermudah perusahaan banget ya kan, mengurangi cost juga, otomatis cara penarikan data juga lebih cepat. Coba bayangin itu pakai di semua perusahaan-perusahaan tersebut, itu kan akan membantu banget gitu loh. Betul. Betul. Data itu penting banget sekarang. Iya. Ya kita bisa, ya data itu menjadi sesuatu yang mahal memang sekarang gitu loh. Ya kita pakai aplikasi terlihat murah, tapi sebenarnya banyak data yang diambil kan, banyak Betul. data yang bisa Benar. diolah oleh mereka untuk bukan untuk kepentingan mereka gitu, tapi untuk kepentingan bersama sebenarnya gitu kan, bahwa oh culture, oh habitnya Nani seperti ini, oh habitnya Asia seperti ini, bagaimana habit-habit tersebut lebih didukung supaya kita lebih baik gitu kan, sama seperti SAP. Iya, bayangin aja nih Pak ya, kalau Bapak kayak suka suatu hal, Bapak cari, misalkan Bapak suka elektronik lah gitu ya kan, Bapak cari di Shopee atau Tokopedia, nantinya misalkan Facebook Bapak nih, itu muncul iklan-iklannya tuh ya kayak semacam yang Bapak suka. Sekarang udah terjadi. Dan iya, Even nggak usah kayak gitu, kita ngomong aja di Instagram tuh suka ada bermunculan gitu ads-nya. iya, bayangin secanggih itu teknologi. Betul, sekarang teknologi bahkan sampai gini. Kalau bicara iklan, nggak usah kita nyari di marketplace. Kamu masuk ke Instagram, banyak iklan kan? Kamu kan scroll, thread. Di satu iklan, bukan di satu iklan ya, kita nggak usah bicara iklan. Terus Postingan. di postingannya Nani, gue berhenti, ngezoom, set. Besok yang akan Muncul pada lagi, saat gue buka lagi Instagram di besokan harinya, yang pertama itu adalah postingannya Nani. Iya. Betul. Bener-bener. Algoritmanya tuh Algoritma mereka di jalan. iya. Jadi udah ini banget. Jadi kalau gua scroll cuman like aja, nggak ada masalah gitu. Tapi pada saat berhenti nih gitu kan, pada saat di postingan Nani saya berhenti, terus saya zoom lihat Nani lagi di mana sih gitu. Terus itunya kan captionnya kan di hide ya. Saya coba buka Klik gitu, more klik gitu buka, ya. klik more gitu kan, buka kan, berarti oh ini si user ini di Instagram ini interest nih sama Nani. Gitu kan. Jadi besok pas akan di postingan pertama itu pasti kan Nani gitu kan. Coba deh lihat di Instagram kamu, pasti postingan pertama pasti itu postingan gua. Oh jadi Karena lu sering ngezoom punya gua kan. Coba deh lihat di Instagram kamu gitu kan, pasti Aduh. postingan pertama pasti punya gua. Story yang pertama pasti story gua. Karena gua tahu kalian tuh stalker. stalker bosnya lagi di mana ya? Biar gak satu tempat sama bosnya. Oke. Supaya nggak kedetek ya. Iya. Iya, kayak gitu. Emang teknologi sih keren sih gitu, maksudnya. Gue pribadi gitu kan, gue mengalami banyak transformasi dalam hidup. Mungkin kalian masih muda-muda ya gitu, mungkin baru sekali 2 kali melakukan transformasi gitu kan. Gue tuh mengalami transformasi dari Pager. exactly gitu kan, dari yang hanya telepon rumah, lalu pindah ke pager, lalu pindah ke handphone, yang handphone itu just only SMS dan call. Kalau nggak salah juga masih banyak wartel gak sih? Oh iya, wartel. Iya. Makanya pada saat itu di mana itu telepon rumah. Jujur, skripsi gue itu adalah membuat SMS tapi menggunakan telepon rumah. Kalian mungkin nggak ngalamin itu, tapi gue bikin skripsi mengenai SMS on PSTN. PSTN itu telepon rumah itu istilahnya Anda PSTN. cukup tua ya Pak ya. Jadi kita bisa mengirimkan. Topiknya masih yang benar-benar Betul. yang ini Iya, loh, yang fase-fase kita ibaratnya mungkin masih belum Gue tua bukan gitu. tua sebenarnya. Gue kuliah lebih dulu dari kalian karena akselerasi. Ya, jadi gue mendapatkan akselerasi karena kecerdasan gitu. Jadi sebenarnya umur kita mirip. Memang gue kuliah lebih dulu lah. Oke. Ya, jadi gue akselerasi gitu. Kalau kalian kan nggak akselerasi, gue akselerasi. Oke. Jadi Boleh, gue mengalami yang kondisi wartel, harus ngantri wartel, lalu masuk pager,
ada lagunya dulu gitu kan. Mungkin nanti coba di setel tuh lagunya. Tidit meja Ya kan kita seumur kan, enggak sih. kita seumur kan. Oke, sampai model ke handphone itu masih sibuk dengan miss call karena 2 detikan, karena nggak mau bayar pulsa gitu kan. Sekarang orang udah nggak mikir kan, Per karakter SMS. SMS hanya 160 karakter. Oh iya, benar. Iya. Ya kan? Transformasi itu terjadi sampai sekarang, semua sih bisa lakukan di handphone. Betul. Bener. Agree. Kalau gue suruh tanya, mendingan ketinggalan dompet apa ketinggalan handphone? Dompet. Sama, lebih baik ketinggalan dompet. Bahkan ya, kita dari handphone pun kita mau Duit ambil ada di situ. Iya, duit ada di situ. Dan kalau misalkan sampai nggak bisa pakai platform yang payment secara elektronik payment gitu ya, kita bisa tarik dari ATM langsung pakai Iya. handphone juga. Handphone juga, iya. Betul, nggak perlu hati-hati. Makanya lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone kan. Which is semua yang kita mau lakukan hari ini bisa kita lakukan di handphone. Iya, betul. Betul ya? Begitu juga sebenarnya itu yang kita coba bantu di Wilmar Konsultasi Services. Bos-bos kita di Wilmar Group sendiri gitu kan, bagaimana mengelola company semua bisa dilakukan dengan handphone. Iya. Karena dia bisa ketinggalan laptop, bisa ketinggalan dompet, tapi handphone nggak boleh ketinggalan. Benar. Betul. Saya bisa mengoperate company saya dengan handphone. Imagine nggak bahwa sekarang gitu kan, kita cerita di Wilmar ya gitu kan, Iya. di holding kita sendiri, kita pakai bot itu kayak kita hanya tinggal chat di WhatsApp. Kita punya satu platform gitu kan, saya cuma WhatsApp misalnya gitu kan, revenue Wilmar Consulting Services, datanya langsung dikirimin by WhatsApp pakai bot gitu kan. Semua bisa kita lakukan di handphone. Kita bisa melihat dashboard company di handphone, kita bisa mengoperate company di handphone. Sadar nggak kemarin pandemi ada yang merasa ada yang potong gaji nggak ada kan? Enggak. Karena kenapa? Karena Wilmar sendiri masih tetap jalan. Kita masih tetap jalan. Kita bisa menggunakan platform yang sudah kita bangun jauh-jauh hari sebelumnya gitu kan. Dan kita bisa running gitu loh. Bos-bos kita Santai. bukan santai, mereka anywhere. Iya. Ya kan, bos-bos kita tuh anywhere gitu. Mau di Singapura, mau lagi di mana, mereka bisa menjalankan bisnis hanya dengan lihat handphone. Flexible time ya. Very flexible. And real time. Dulu ada gambar, dulu saya sering pas presentasi ada gambar orang megang handphone di atas beca. Jadi saya selalu bilang waktu saya presentasi gitu kan, bahkan bisnis kamu pun bisa kamu jalankan di atas beca. Contoh kita lagi di Malioboro, naik beca, kita jalanin bisnis. Telepon begini. Ya, makanya banyak juga orang yang sekarang berpikir untuk bisnis tanpa harus kerja kantoran kayak sekarang. Karena Online, sekarang iya. menurut saya nih ya, anak muda zaman sekarang itu sangat terbantu oleh teknologi. Iya, benar sih. Mungkin Pak Ade kalau misalkan mau cari referensi waktu kuliah nih harus baca buku, ya kan? Benar-benar harus mempelajari semua Iya. end to end. Ya kalau mungkin kalau Asia tinggal Google. Iya, benar. Ya kan? Jadi ya udah. Udah ada semua Ada lagi semua. kan? Iya, benar. Tapi percaya nggak, gue zaman SMA atau kuliah termasuk udah memanfaatkan teknologi. Seperti Jadi gue ke sekolah nggak pernah bawa buku, terus baunya apa? cuma buku 1 lembar. Itu kayak bukan memanfaatkan deh. Itu malas. Itu malas. Itu kayak bukan. Gue nggak pernah bawa buku, Itu cuma mungkin bawa lagi buku. menghemat mungkin. Dia bilang dia udah memanfaatkan teknologi. Gue pikir lagi Apa ya? Kalau dulu Makanya orang kan bawa handphone, ya kan? Gue zaman sekolah udah nggak bawa buku kan, tadi Randi bilang ngambil buku, baca buku dan sebagainya gitu kan. Gue udah enggak, gue cuma bawa buku, gue lipat jadi dulu, gue masukin kantong belakang, udah sekolah. Udah forecast ya, Pak. Udah memprediksi. kayaknya itu zaman dulu Karena- banget ya, zaman belum ada buku paket gitu loh. Karena gue udah pakai teknologi. Iya, kan harus buku paket. Tulis sendiri nggak bisa. Nggak ada namanya buku tulis, semua buku kosong, jadi tulis sendiri dia. Jadi gue udah manfaat namanya memory card di otak. Bagus, Pak. Berarti otak Anda dipergunakan. Iya, udah tadi kembali ke anak muda ya. Sebenarnya ya kayak kalian ya, yang sekarang mungkin kayak generasi sekarang gitu, bener-bener mulai dari A sampai Z gitu kan. Gue nanya deh Nani atau Asya, bangun tidur yang dicari apa? Handphone. Aku anak, Pak. Oke. Oh,
Oh, tapi generasi anaknya Kak Nani Dia bakal tahu. gimana ya? Bukan, Nani itu bangun tidur nyari anak. Kenapa nyari anak? Karena handphone yang bawa anaknya. Ketiduran ketindihan sama anaknya. Anaknya digeser, ambil handphone, anaknya biarin. Panggil suaminya, urus anak. Anaknya lagi main PUBG. Ih, generasi aku aja kayak gitu, gimana generasi anaknya Kak Nani ya? Itulah yang saya takutkan nanti. Ya kan? Sudah sesuatunya makin dipermudah kan Iya. soalnya. Ya, jadi kita harus lebih, ya apalagi nanti kamu. Iya, baik kalau aku punya anak. Dan orang tua sekarang pun harus lebih pinter. Benar. Anak gue itu umur kelas 1 SMP. Gitu kan. Tiba-tiba beberapa bulan lalu lagi booming NFT, dia nanya dan ngajak gue diskusi mengenai NFT. Dan which is saat itu gue tidak expect dan gue belum belajar mengenai NFT itu apa. Dia bisa bertanya mengenai NFT, terus gue tanyain, NFT itu apa? NFT itu begini, bisa ngeliat di sini di OpenSea dan sebagainya. Gila ya, maksudnya anak kelas 1 SMP dengan handphone di tangannya, dia bisa mendapatkan informasi yang sangat-sangat banyak gitu kan. Nah, berarti kan bener, handphone itu sumber informasi kan. Nah, itu yang dimanfaatin berarti juga bagaimana memanfaatkan itu untuk jadi bisnis kan. Iya. Betul. Jadi cuan. Dan bagaimana handphone ini bisa jadi bisnis, bagaimana handphone itu bisa membantu kita juga di bisnis kan. Kalau tadi kita bicara selain bisnis gitu. Jadi sebenarnya banyak anak-anak muda juga memanfaatkan handphone kerja, Iya. untuk biasanya di rumah tapi bisa punya usaha yang Ya, luar biasa Trading. gitu kan. Iya, trading, benar-benar. online shop, Dropship bisa. kan juga zaman tuh, dropship, Terus reseller, desain, ya. desain, ya benar-benar. Gozali Everyday foto doang tiap hari. Iya. Berapa miliar itu? Berapa miliar? endorse ya kan? Endorse, benar. Sekarang tuh udah Sekarang sekarang tuh- frozen food pun juga bisa. Ya, maksudnya Iya. kan tinggal di rumah nge-packing, kirim. Iya, benar. Sekarang tinggal foto, masukin internet, Jadi udah duit ya. duit. Ya makanya. Dan ibaratnya kalau dulu mungkin ya kayak masih tradisional banget lah, kita beli satu tanah atau lahan gitu ya, kita bangun, kita bikin toko, kita jual barang-barang kita. Jadi kita mengharapkan orang-orang yang datang ke tempat kita, ya kan, mampir paling nanya-nanya kita jual apa. Sekarang kita nggak perlu kayak gitu lagi, kita bisa mencapai target market pasar yang lebih luas, karena ibaratnya nggak cuma orang-orang yang lewatin toko kita doang nih. Kita misalkan di Jakarta nih, kita bisa nge-reach orang yang di Palembang, Medan, segala macam, ibaratnya dengan satu Teknologi. Platform, teknologi iya. ya, yaitu internet ya. Teknologi. Benar. Kata kuncinya teknologi. Iya. Benar. Makanya Wilmar konsultasi itu ada. Karena kita membantu customer dan memberikan konsultasi dari sisi teknologi. Teknologi. Ya, kita akan banyak bahas teknologi, kita akan banyak bahas inspirasi, kita akan banyak bahas juga mengenai isu-isu, Isu-isu ya, yang isu-isu terkini. yang lagi happening ya, kita akan coba bahas. Ya, Oke, ini episode pertama, episode perkenalan. Jadi kita temanya berkenalan hari ini, gitu kan. Mungkin berikutnya kita adakan lagi. Kita mau tiap hari apa ya podcast kita? Mau tiap hari? Tiap hari kapan kerjanya Pak? Papa nggak punya kerjaan. Betul. Kerjaan Papa kan banyak Kita bikin banget. seminggu sekali ya Seminggu podcast. sekali. Kita bikin podcast seminggu sekali. Iya. Kita temenin teman-teman yang lagi makan siang seminggu sekali. Iya. Kalau kita tiap hari juga mereka bosen ngeliat kita kan. Oke. Seminggu sekali enaknya hari apa kita Kita postnya, kita kita tayang. upload. Ya. How about Monday? Kayak I have terlalu to do hektik gak nothing. sih? Tuesday, I have to do nothing. Oke, Tuesday to do nothing ya. Kita Tuesday aja mau nggak? Boleh, setiap hari Selasa Setiap ya. hari Selasa. Kok jadi pas banget deh. Setiap hari Selasa kita bikin kita launching podcast jam 12 jam makan siang. Ya. Oke, ya. boleh. Terus mengenai tema-temanya, kita juga punya Instagram di Wilmar Consulting Services, ada Instagram @wcsinfo. Nanti mungkin teman-teman kita minta tulis di podcast kita di description. Kalau mau ada tema-tema tertentu, teman-teman silakan follow, pendengar-pendengar kita silakan follow. Iya. Kasih Ngomong kita aja. ide. Dan Kasih juga kita ide. komen, ya. Komen. Kita mau bahas ini dong, bahas itu dong, Iya, gitu kan. Nanti kita boleh, cariin orang-orang yang memang
expert di area tersebut untuk kita diskusi. Oke, Iya. anyway, ini podcastnya akan di-upload ke YouTube kita juga ya? Iya benar, YouTube tadi dan aku baru ngomong. Spotify. Iya. Jadi Oh, oke. sebenarnya bisa aja sih Pak, mereka nonton kita setiap hari nanti kalau episodenya udah banyak. Soalnya di YouTube kan jadi off, maksudnya nggak yang live gitu kan. Ya, selain podcast ini juga di YouTube kita kan memang ada banyak konten juga kan ya. Iya. Kita kan memang akan aktif di YouTube, kita akan sharing ya, khususnya kalau podcast ini kan kita tadi bicara santai gitu. Kita ada seriusnya juga di sana. Ada funnya juga gitu kan, ada beberapa activity di kantor kita gitu kan. Kita menunjukkan bahwa ya kerjaan kita fun gitu kan, stres tapi fun gitu kan. Kita juga akan sharing ke teman-teman. Ya follow lah Instagram kita gitu supaya nggak ketinggalan. Silakan follow Instagram kita. Kita juga akan mungkin nanti kita minta sponsor untuk kita ngadain gimmick, kita bisa giveaway, kita kasih Iya. hadiah-hadiah Oh buat ya, teman-teman. juga buat teman-teman yang mau promosi di tempat kita juga bisa ya. Iya. Apapun itu, Mau Iya. makanan, mau Baju, yang non makanan ya kan? juga, mau minuman, Oke, makanan benar. terserah. Supaya jam makan siang kita tidak kosong Kosong. seperti ini. Boleh terutama teman-teman yang punya bisnis makanan gitu kan, teman-teman yang baru mulai. yang baru mulai silahkan gitu kan, mau taruh produk-produknya di sini, kita welcome ya. Iya. 3 Very porsi welcome. lebih juga nggak apa-apa. Iya, karena di sini mas saya pada suka makan ya. Ya tim-timnya juga jago makan. Oke lah, mungkin Oke. itu aja podcast kita pertama. Kita Stay ketemu lagi di tune, podcast ya. berikutnya. Closingnya gimana ya? Oke. Closingnya. kita 1, 2, 3. Enggak. Itu opening. Oke, closingnya gini aja. Kalau kan ada slogan yang apapun makanannya, minumannya tit gitu kan. Kita bikin apapun makan siangnya, dengernya podcast jam makan siang. Oke, boleh. Oke, itu ya. Kita closingnya ya. Oke, kita close aja podcast kali ini. Apapun makanannya, apapun makan siang ya, dengernya podcast jam makan siang. Terima kasih. Terima Oke. kasih. Bye.